Dibangun berbiaya 33 miliar rupiah, pasar kain sepi, kios terbengkalai. Pasar kain Kota Tebing Tinggi berdiri megah dengan anggaran 33 miliar rupiah dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2017. Sejak resmi beroperasi pada 2018, pasar bertingkat ini diharapkan menjadi pusat geliat ekonomi, khususnya bagi para pelaku UMKM dan pedagang lokal. Namun harapan tinggal harapan, realitas di lapangan berkata lain. Pada Rabu pagi, 18 Juni 2025, suasana lantai 2 dan 3 pasar kain nyaris hening. Deretan kios tampak kosong, seperti bangunan mati tanpa denyut transaksi. Sebagian pintu kios tertutup rapat, sebagian lain bahkan mulai berdebu. Tangga eskalator yang seharusnya menjadi akses utama ke lantai atas, kini tak lagi berfungsi. Toilet umum pun memprihatinkan, dipenuhi sarang laba-laba dan aroma lembab. Di lantai dasar, Ende Manda Beru Sembiring, seorang pedagang lama, tampak sibuk melayani pembeli yang singgah. Namun, ia menyempatkan diri untuk berbicara. Dengan nada getir, ia mengenang masa awal pasar ini dibuka. Wanita berusia 57 tahun itu mengatakan dirinya bersama pedagang lain pernah berjualan di lantai 2 dan 3, tetapi hanya bertahan 3 bulan karena barang tidak laku. Sepi pembeli sehingga mengalami kerugian. Menurut Ende Manda, sepinya pengunjung bukan semata karena kurangnya promosi, tapi juga karena desain kios yang sempit dan aksesibilitas yang buruk. Tak jauh dari situ, di luar kompleks pasar, tampak pedagang kaki lima, PKL, berjajar. Rudi, salah satu di antaranya, mengaku lebih memilih berdagang di trotoar ketimbang di kios resmi. Kritik juga diarahkan kepada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi. Menurut para pedagang, tidak pernah ada pemantauan rutin dari pihak dinas terhadap kondisi pasar. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perdagangan Zahidin justru mengarahkan wartawan untuk bertanya ke Kepala UPTD Pasar. Namun, Erwin J. Hasitorus, selaku Kepala UPTD, menolak berkomentar banyak. Pasar kain, yang dulu dibangun dengan penuh semangat modernisasi, kini terjebak dalam ironi. Di satu sisi, ada fasilitas bernilai miliaran rupiah, di sisi lain, ada pedagang kecil yang memilih bertahan di luar karena pasar yang sepi, gelap, dan tak ramah. Rasa kecewa dan harapan yang pudar kini menjadi narasi utama di antara kios-kios kosong dan fasilitas yang terbengkalai. Sementara itu, publik hanya bisa berharap agar Pemkot Tebing Tinggi, khususnya Dinas Perdagangan, tidak tinggal diam. Karena setiap kios kosong bukan hanya soal infrastruktur yang tak berfungsi, tapi juga soal kehidupan para pelaku usaha kecil yang kehilangan tempat untuk mengais rezeki. Karena kalau dibilang kita ngambil posisi karena di kaki lima ini bang, ya posisinya gitulah, kita kan bisa bertatap muka sama pembeli langsung. Karena kalau kita jualan kayak kami kan posisi kan di lantai 2. Nah kalau posisi di lantai 2 ini kan otomatis kan kayak pembeli ini kan nggak mungkin mau naik ke atas. Ditambah lagi kan eskalator itu kan mati. Eskalator tidak berfungsi. Eskalator udah nggak berfungsi lagi. Nah, jadi cemana ibaratkan pembeli mau naik di atas. Karena udah di lantai 1 pun semua yang berjualan yang dicari orang semua udah di lantai 1. Di lantai 1 semua. Nah, jadi yang kalau udah ibaratkan semua ada di lantai 1, jadi entah apalagi orang sampai naik ke lantai 2 lagi. Apalagi di lantai 3. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.